Selamat datang di podcast Sekilas Info. Di sini bersama saya, Dia Putri Anggraini Kusuma Wardani, ditemani oleh kedua teman saya yaitu saya Diana Mausele dan saya Nita Wale Cantika Sanjana. Oke, hari ini topik yang akan kami bahas adalah menjadi guru profesional di era digital. Nah, di tengah kemajuan teknologi, peran guru itu terus berkembang dan menuntut kemampuan baru yang tidak hanya berfokus pada materi pelajaran saja, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita simak pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, apa sih itu arti dari guru profesional di era digital? Jadi, guru bukan hanya menguasai materi, tetapi juga menggunakan teknologi untuk mempelajari materi tersebut. Sehingga guru bisa mengajarkan murid-murid mendapatkan materi melalui internet. Sehingga adanya kita melalui teknologi untuk mendapatkan materi tersebut. Ya, mungkin dari saya, guru profesional di era digital itu adalah guru yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas, seperti dalam teknologi menggunakan video pembelajaran yang membuat anak-anak tuh senang untuk belajar gitu. Berarti di era digital ini, seorang guru profesional bukan hanya dia bisa menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu menggunakan teknologi itu sendiri. Oke, lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru di era digital ini? Pastinya kita di area sekarang kita masih kekurangan internet. Ada beberapa daerah yang belum mendapatkan jaringan internet. Mungkin di daerah-daerah terpencil, pedesaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kurang memahami penggunaan elektronik teknologi. Jadi masih ada beberapa orang yang tidak memahami cara menggunakan teknologi seperti di zaman sekarang, seperti handphone, komputer. Mungkin banyak yang belum mengetahui. Mungkin juga guru harus dapat menguasai teknologi yang terus berkembang dan berubah, karena guru harus dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran agar pembelajaran lebih terlihat kreatif dan menyenangkan untuk anak-anak dapat belajar. Ya, jadi kalau semakin menarik, jadi anak-anak juga lebih suka belajar. Ya, orang dewasa pun juga gitu. Misalnya kalau nonton video, lihat thumbnailnya itu menarik, pasti dibuka. Orang dewasa saja seperti itu, apalagi anak-anak yang Terus bagaimana menurut Anda tips-tips bagi guru yang masih agak gaptek terhadap teknologi, tetapi dia tuh ingin memulai perubahan, suatu perubahan? Jadi untuk mengenai guru yang gaptek, mungkin dia bisa, terutama dia harus memiliki elektronik seperti handphone, yang seperti yang saya pasti semua orang memiliki handphone. Ya dia bisa dimulai dengan cara menonton video di YouTube mungkin, terus dia juga bisa bergabung dengan zaman sekarang itu kan pasti ada kayak guru-guru ada community untuk meningkatkan bakat mereka melalui teknologi. Jadi guru juga bisa belajar melalui pergabungan teknologi bersama guru-guru digital lainnya. Dan mungkin juga guru harus memiliki skill sosial dan emosional, contohnya komunikasi efektif. Guru harus dapat berkomunikasi yang efektif dengan siswa maupun orang tua dan rekan kerja di era digital, karena di saat era digital ini banyak anak-anak atau orang-orang yang terpengaruh dengan teknologi. Nah, teknologi bukan hanya memaparkan hal-hal yang positif, tapi kadang juga ada hal-hal yang negatif, sehingga dari situ banyak kata-kata atau tindakan yang dilakukan oleh anak-anak itu kadang melakukan hal-hal yang negatif, sehingga dari situ guru juga harus mengembangkan skill atau komunikasi yang baik dengan orang sekitar. Berarti biar tidak gaptek, berarti seorang guru tuh setidaknya harus berani bertanya, harus berani bertanya, karena kalau sesuai kata pepatah tidak bertanya malu bertanya bisa jalan. Kalau berani bertanya pasti ada jalannya. Terus harus harus punya keinginan untuk mencari tahu. Kalau misalnya ada aplikasi untuk pembelajaran, dia tidak tahu, berarti harus cari tahu bagaimana cara menggunakannya, apa tujuan aplikasi tersebut. Dia itu harus cari tahu dan tentu dikembangkan. Dikembangkannya bisa dengan menonton video di YouTube atau tidak tanya di rekan kerjanya, rekan guru yang lain, tanya bagaimana cara menggunakan aplikasi. Oke.
Lalu selanjutnya, apa saja skill, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru di era digital ini? Jadi, terutama di era digital ini, artinya guru harus memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi tersebut. Bagaimana guru menggunakannya ya? Contohnya seperti menggunakan Canva, dia tidak bisa masuk, lalu mungkin dia mau harus memberikan materi, dia bisa melalui aplikasi Zoom dan sebagainya. Terus juga kreativitas dalam membuat konten. Jadi untuk anak usia dini pastinya dia harus mempunyai tema-tema yang menarik seperti gambar-gambar yang menarik anak sehingga anak tertarik untuk belajar. Jadi itu bisa diedit dengan menggunakan Canva tadi. Terus kemampuan komunikasi digital yang baik sehingga jadi ketika guru memberikan pembahasan kita harus dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami anak sehingga tidak begitu rumit dan anak tersebut bisa memahaminya dengan baik. Mungkin di situ juga guru harus mengembangkan kurikulum digital. Contohnya seperti guru harus dapat mengembangkan kebutuhan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat di era digital. Nah, mungkin juga menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, guru harus dapat menggunakan metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah dan lain-lain. Nah, apalagi di zaman sekarang, zaman apa ya? Merdeka belajar, ya itu kan lebih ke kemampuan anak-anak. Jadi guru harus lebih meningkatkan skill untuk kemampuan anak. Ya, sudah. Oke, berarti paling tidak minimal ya, seorang guru tuh bisa menggunakan aplikasi Canva. Karena Canva kan lengkap, itu bisa buat PowerPoint, bisa buat foto, buat video. Kalau misalnya belum pro, tidak tahu cara bagaimana mengedit, bisa menggunakan template. Banyak juga yang tersedia template di Canva. Ada yang gratis, ada yang Berbayar. premium. Jadi kalau misalnya tidak mau bayar ya sudah pakai gratis. Nonton video. Ya. Lalu, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Pastinya teknologi membuat pelajaran itu lebih menarik ya, seperti kita membuat tema-tema dengan aplikasi sehingga menarik, terlihat kreatif dan anak-anak juga berinteraksi untuk belajar dengan semangat sehingga mereka ingin belajar. Jadi ini kita bisa menggunakan aplikasi seperti Canva tadi, kita bisa membuat video animasi atau pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak tertarik untuk penasaran dengan pelajaran tersebut. Ya, betul. Dan sumber daya digital juga dapat membuat teknologi untuk anak-anak dapat mengakses sumber daya digital seperti video, audio, dan artikel yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa. Nah, di situ juga bisa terjadi kolaborasi online. Nah, di teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan siswa lain dan guru secara online melalui contohnya Classroom, Google Meet. Nah, mungkin kan yang dulu zaman COVID kita menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, dari situ teknologi dapat membantu siswa maupun guru untuk berkolaborasi secara online. Jadi rata-rata mungkin anak-anak sekarang itu sudah paling sedikit tuh bisa paham cara tujuan dari aplikasi ini apa, memakainya bagaimana. Apalagi untuk guru-guru kalau ingin membuat video yang interaktif, itu kan bisa untuk menarik anak-anak biar anak-anak tuh tidak bosan, terus jadi paham. Atau juga menggunakan puisi tuh, jadi anak-anak bisa belajar dari situ, lebih bisa paham. Terus dari situ kalau menarik dia semakin paham. Ya orang dewasa saja itu kalau misalnya lihat video atau apa, itu kalau dilihat tuh dari awal tuh judulnya dulu dari thumbnailnya dulu. Kalau menarik pasti diklik, ditonton. Apalagi juga anak-anak. Kalau kok kelihatannya menarik, pasti juga ikut ditekan. Selanjutnya, apa peran media sosial dalam dunia pendidikan saat ini? Ya, jadi media sosial itu sangat penting ya untuk di pendidikan sekarang. Jadi seperti contohnya nih, guru memberikan tugas agar mempermudah cara mengirim atau guru bisa melihat pasti menggunakan medsos. Jadi contohnya seperti tolong ya buatkan video ini diupload di medsos kalian, terus dibagikan ini agar mempermudah, tidak bikin lebih praktis sehingga guru juga bisa langsung mengklik link tersebut. Jadi tidak perlu
lagi harus begini dikirimkan ini kan, itu kan sangat repot. Jadi kita mengacarakan yang simple. Jadi itu adalah sebagian cara menggunakan medsos. Terus juga guru bisa membagi materi-materi melalui ya contohnya medsos, melalui IG dia bisa menyampaikan materi. Dan sekarang itu kan guru-guru sekarang itu bisa menyampaikan materi melalui TikTok. Jadi kita bisa searching ke TikTok, Instagram dan sebagainya. Mungkin kegunaan teknologi di bidang pendidikan juga dapat meningkatkan promosi dan pemasaran. Contohnya promosi sekolah. Nah, media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan suatu sekolah yang akan menerima siswa baru seperti itu. Dan pemasaran pendidikan, itu media sosial dapat digunakan untuk memasarkan produk dan jasa pendidikan sehingga meningkatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan sekolah. Jadi ketika ada sekolah yang ingin membuka pendaftaran siswa baru, pasti ada brosur, flyer yang dibagikan sehingga banyak anak-anak yang minat atau orang tua yang minat untuk mendaftarkan anak-anak ini ke sekolah. Ya, berarti media sosial tuh sangat penting ya saat ya. ini. Jadi kalau bagi materi tidak usah cari-cari buku lagi, cari-cari ke toko buku lain. Apalagi kalau misalnya kalau cari, baik kalau dapat, kalau tidak, ya tidak berarti anak ini dia tidak dapat materinya, yang lain dapat, yang lainnya tidak. Kalau lewat misalnya bagi materinya lewat WA, dikasih file atau dikasih tontonan-tontonan kayak kayu searching di TikTok atau nonton di YouTube, dari IG, nah itu kan lebih gampang, lebih praktis. Kirim kalau misalnya mengirimkan tugas juga, cuman perlu tekan saja, tekan sudah terkirim, sudah dapat jawaban, sudah guru bisa memberikan feedback, bisa menilainya, tidak perlu susah-susah untuk di print, ditulis tangan, malah membuang-buang kertas. Nah, itu dia pembahasan kita tentang guru profesional di era digital. Semoga pembahasan kami tadi itu bisa memberi wawasan dan semangat buat kami semua, terutama calon guru di masa depan. Ingat, teknologi boleh canggih, tapi hati dan niat tulus seorang guru tetap yang paling penting. Terima kasih udah dengerin sekilas info. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.